Shalom, Amanginang, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita memasuki hari yang baru ini, hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita jalani bersama-sama. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dalam bahasa Batak dikatakan, dangadong biar di bagasan holong ni rohai, alai di pabali holong ni roha nang ripasido biari, ay na bernitdo anggo biar, jala dang ripas holong ni roha ni halak na mabiar. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kitab 1 Yohanes ini luar biasa membicarakan bagaimana kita memahami bahwa Allah itu adalah kasih, dan barang siapa hidup di dalam Allah, dia harus hidup di dalam kasih. Maka satu hal yang menjadi jati diri orang percaya, jati diri orang Kristen adalah dia hidup di dalam kasih. Dan tentunya saudara-saudara, kasih yang dia katakan di sini adalah kasih Kristus, kasih agape. Bagaimana kita tinggal di dalam kasih agape Kristus, kasih yang berkorban untuk sesamanya. Sebab Yesus pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, mari kita meneladani apa dikatakan oleh Kristus kepada kita hari ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi setiap orang yang hidup dalam Tuhan, yang melakukan gerakan kasih itu, di dalam hidupnya tidak ada rasa takut. Sebab kita tidak akan pernah takut melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, orang Kristen yang menyatakan dirinya ada di dalam Tuhan, dia harus takut melakukan segala kejahatan. Tetapi kita harus berani melakukan segala kebaikan. Sebab kasih Allah yang ada pada diri kita akan memotivasi, mendorong kita selalu bagaimana kita dengan tidak takut melakukan kasih itu kepada sesama. Sebab Kristus pun melakukan kasih itu kepada manusia. Dia tidak pernah bisa dibatasi oleh kekuatan siapapun, termasuk orang-orang Yahudi yang melarang dia untuk melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Yesus melakukan tindakan kasih itu, bahwa itulah misinya yang Allah Bapa berikan kepada dia untuk dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Yesus tidak pernah takut kepada siapapun di dunia ini ketika dia harus menjalankan misi Allah, mengasihi manusia, menyembuhkan mereka, memberikan makan 5.000 orang dan sebagainya. Saudaraku, kita harus berpikir pada hari ini, apakah kasih yang ada dalam diri saya, yang Tuhan berikan kepada saya, apakah itu cukup mampu dan memotivasi kita selalu untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tentunya ada banyak orang yang sangat enggan melakukan kasih karena apa? Mungkin dia diejek sesamanya, mungkin dia dikatakan sok baik, sok pintar, sok kudus di hadapan Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang telah menerima kasih Allah dalam kehidupannya, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Dan saudaraku, mari ingat, Anda tidak perlu takut kepada manusia. Bahkan Yesus berkata, takutilah orang, takutilah Tuhan di dalam kehidupanmu yang sanggup membinasakan roh dan jiwa kita. Tetapi saudara tidak perlu takut kepada manusia yang mungkin hanya mampu membinasakan tubuh kita dan bukan roh kita. Sekali lagi saudaraku, mari ingat bahwa setiap orang yang telah menerima kasih Allah, maka dia harus dimotivasi, dimampukan melakukan kasih Tuhan itu juga kepada sesamanya tanpa memandang siapapun dia. Dalam segala perbedaan, kasih itu menembus segala batas-batas kehidupan. Mari saudara-saudaraku, hari ini dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, terus kerjakan kasih kepada sesama, sebab itulah yang Tuhan katakan kepada kita. Barang siapa hidup di dalam Allah, tinggal di dalam Allah, itu artinya dia hidup di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita hari ini, kemanapun kita melangkah, Tuhan berkati pekerjaan kita semuanya. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, kita masih terus harus memakai masker di ruangan yang tertutup, dan kita harus mencuci tangan dengan rajin dan jauhi kerumunan.
supaya kita tetap sehat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau di dalam kuasa Roh Kudus-Mu menanamkan kasih yang daripada Allah dan mampukan kami melakukan kasih itu kepada sesama kami tanpa membedakan siapapun mereka di hadapan Tuhan. Sebab siapapun yang tinggal di dalam Allah, dia harus hidup di dalam kasih Allah. Berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.